Ya, kita akan mulai kuliah kita pada hari ini. Topik kita hari ini adalah tentang, Anda bisa lihat di modul 6, tentang kita akan masuk ke modul pengantar pemrograman berorientasi objek. Di situ ada beberapa resource kuliah ya yang Anda bisa lihat. Yang pertama tentang dasar teori dari pemrograman berorientasi objek ya. Bisa dilihat di catatan kuliah. Kemudian ada slide materi kuliah yang pertama, slide materi kuliah yang kedua. Baru ada materi daring ya. Tugas latihan, materi video. Kemudian ada penerapan konsep ya. Dan yang terakhir kita akan evaluasi tentunya. Nah, kita buka di slide yang pertama. Apa yang dimaksud dengan pemrograman orientasi objek itu? Jadi, yang dimaksud dengan OOP atau Object Oriented Programming itu adalah sebuah pendekatan pemrograman ya yang baru ya, yang tidak sama dari yang biasanya kita lakukan sekarang ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa selama beberapa waktu ini kita sudah belajar tentang bagaimana melakukan pemrograman dengan teknik struktural. Teknik struktural itu diimplementasikan dengan bahasa pemrograman C dan C++ ya. Yakni dalam teknik pemrograman struktural seperti yang Anda sudah biasa lihat selama ini, itu kita mendefinisikan terlebih dahulu ya tipe datanya sebelum kita membuat programnya. Misalnya dalam bahasa C dan C++ itu program utama itu dimulai dengan main. Sebelum menulis program utama biasanya kita memanggil library yang diperlukan dan mengidentifikasi, mendeklarasi nama variabel termasuk tipe datanya. Nah, dalam pendekatan pemrograman berorientasi objek atau OOP, PBO, ini kita tidak menggunakan pendekatan struktural seperti itu. Ya. Jadi kita membuat program dengan melakukan pendekatan menggunakan objek. Tidak dengan pendekatan struktural, tetapi pendekatan objek. Perbedaannya jelas, kalau pendekatan struktural, tipe data ya didefinisikan terlebih dahulu, kemudian kita buat apa yang bisa dilakukan dengan tipe data itu. Jadi fungsi dan tipe data itu dibedakan, sedangkan dalam pemrograman berorientasi objek itu, fungsi dan tipe data itu disatukan dalam sebuah objek. Ya, sehingga pasti ada perbedaan yang besar. Kenapa pendekatan berorientasi objek itu terkenal dan digunakan orang dan dirasakan lebih baik dari pendekatan struktural? Ya, karena ada beberapa faktor ya. Seperti yang ditulis di sini, pendekatan berorientasi objek seperti waktu Anda menulis prosedur dan fungsi, ya, subprogram, pemanggilan subprogram itu masalah reusability ya. Jadi kita tidak perlu menulis ulang banyak code. Jadi pemrograman berorientasi objek membantu kita untuk menggunakan code yang kita sudah tulis, alias copy paste. Jadi don't repeat yourself. Kalau code sudah ditulis orang lain, kita tinggal pilih, masukkan ke code kita dan kita lakukan adjustment aja. Tidak perlu menulis dari nol. Yang kedua bicara soal isi refactoring. Refactoring ini biasanya kalau kita akan menulis program yang besar, kita tulis kemudian kita debugging, ya begitu muncul ada usulan perbaikan maka kita melakukan refactoring, ya. Jadi refactoring itu akan lebih mudah
ditampilkan dan dilakukan. Baru ini extensible ya. Jadi sudah banyak sekarang aplikasi yang dibangun dengan pendekatan berorientasi objek, apalagi game-game ya. Sehingga kita makin mudah untuk menggabungkan satu penggalan code dengan penggalan code yang lain membentuk sebuah aplikasi. Sehingga ini aplikasi yang dibangun dengan pendekatan berorientasi objek itu lebih mudah untuk di-maintain ya, maintenance, dan sehingga lebih efisien memanfaatkan waktu kita dalam menulis code. Nah, seperti contoh yang ditunjukkan di sini, ada sebuah gambar, di situ ada objek ya. Kira-kira siapa yang menyebutkan objek-objek apa saja yang ada pada gambar ini? Silakan. Objek-objek apa saja yang ada pada gambar yang ditunjukkan di depan Anda? Bola. Objek bola? Oke. Objek manusia. Sip. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari objek bola. Ciri-ciri dari objek bola itu bentuknya bundar, ya. Kemudian ada warna, ya. Objek bola juga biasanya ada tipe bola, dibuat oleh pabrik Mikasa misalnya pada tahun ini. Sedangkan objek manusia, kalau Anda lihat di situ, objek manusia itu dia pasti mesti ada kepala, tangan, kaki, badan, ya. Kemudian objek manusia itu juga dia menggunakan pakaian seragam. Ya. Pakaian seragam yang kita lihat di sini ada dua, ya. Ada yang warna merah, kaos merah, celana putih, dan ada yang kaos putih, celana merah. Meskipun berbeda seragam, objek manusia ini bisa menendang bola. Bisa bergerak maju, bisa bergerak mundur, ya. Jadi dapat disimpulkan di sini kenapa kita menyebut objek manusia, karena dia punya ciri-ciri yang sama atau karakter yang sama. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 objek manusia. Ciri-ciri mereka sama. Ya, mereka bisa mengoper bola, menendang bola, baru apa ini? Menangkap bola, seperti itu. Ya. Dan objek manusia ini berbeda dengan objek bola. Kenapa berbeda dengan objek bola? Karena objek bola beda karakternya. Ya. Objek bola juga beda yang bisa dilakukan oleh objek bola itu. Ya, jadi kalau bicara soal objek, itu berarti ada nama objek. Ini nama objeknya manusia. Baru kedua karakter objek. Karakter objek manusia itu ya punya tangan, punya kaki, punya kepala. Kemudian bicara soal kemampuan yang bisa dilakukan oleh objek itu. Mana objek manusia itu ya bisa menendang bola, bisa berjalan, bisa berlari, bisa mengoper, dan sebagainya. Nah, itu contoh objek ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan bicara soal objek, ya, objek itu harus memiliki ciri yang sama. Beberapa objek bisa dikategorikan dengan dalam satu jenis. Misalnya pada gambar objek yang saya contohkan di sini, itu pasti bukan objek manusia. Ya, kira-kira itu objek apa itu? Yang Anda lihat di gambar sekarang. Kira-kira objek apa yang Anda bisa lihat di gambar yang sekarang? Kucing. Ada yang bilang kucing, ada yang bilang anjing. Ya. Kenapa? Karena dari gambar itu kita lihat kemungkinan objeknya adalah kucing, kemungkinan objeknya adalah anjing. Kenapa? Karena anjing dan kucing memiliki ciri-ciri yang ditunjukkan oleh gambar. Ya. Punya dua mata, punya hidung, punya mulut, dan dari mulut itu punya lidah yang agak panjang. Kemudian kucing dan anjing juga berambut atau berbulu. Ya, ini bisa jadi perdebatan, dia punya rambut atau punya bulu. Nah, jadi objek itu melekat 3 hal seperti yang sudah disampaikan tadi. Identitas, karakteristik, dan perilaku. Atau apa yang bisa dilakukan oleh objek.
Identitas itu bicara soal nama. Objek harus punya nama. Objek anjing. Karakter bisa menggonggong. Ya. Perilaku bisa berjalan. Seperti itu. Nah, jadi identitas objek itu kata benda, menyangkut soal nama, objek nyata, ada objek yang nyata, ada objek yang abstrak, ada objek yang konkret, dan objek abstrak itu contohnya kejadian, pembayaran, registrasi, kerugian, ya. Kalau objek konkret itu benda hidup, benda mati, tempat atau lokasi, ya. Kemudian bicara soal karakteristik atau sifat objek. Nah, itu biasanya kita asosiasikan dengan kata sifat. Jadi kalau identitas objek itu kita asosiasikan dengan kata benda, karakteristik sifat objek itu kita kaitan dengan kata sifat, bicara soal warna, suhu, merek, tipe, jenis kelamin, berat atau ringan, ya, jinak atau liar, itu kata sifat. Sedangkan perilaku objek itu kita kaitkan dengan kata kerja, makan, tidur, berlari, melambat, makin cepat, bertambah banyak, bertambah kurang, seperti itu ya, perilaku objek. Nah, jadi dalam pendekatan pemrograman berorientasi objek itu ada beberapa konsep ya penting yang harus Anda pahami. Seperti pada ilustrasi gambar di situ. Yang pertama tentu Anda harus paham apa itu objek. Ya. Objek itu sebenarnya apa? Baru apa itu kelas? Ya. Objek, kelas, baru apa itu inheritance atau pewarisan? Apa itu polymorphism? Ya. Apa itu encapsulation? Dan apa itu abstraction atau data abstraction? Kemudian kalau Anda paham konsep ini Anda bisa terapkan di bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman, kenapa disebut bahasa pemrograman C++? Iya, karena perbedaannya sudah jelas. Kalau bahasa pemrograman C itu tidak mendukung konsep dari pemrograman berorientasi objek. Sedangkan C++ itu adalah bahasa pemrograman pengembangan dari C. Fitur utamanya karena C++ itu mendukung pemrograman berorientasi objek. Di dalam C++ itu kita bisa men-create class, dan kelas itu menginstansiasi objek. Dalam C itu tidak bisa dilakukan. C itu memiliki kelebihan soal pointer, memory management, seperti yang sudah kita pernah lakukan. Sedangkan C++ itu selain semua fitur-fitur yang ada, fitur-fitur dari C, pointer, memory management dan sebagainya, C++ juga mendukung yang namanya konsep pemrograman berorientasi objek. C++ bisa men-create objek, kelas, bisa melakukan inheritance, polymorphism, encapsulation, dan data abstraction. Jadi perbedaannya di situ ya, harus kita paham C dan C++. Nah, apa yang dimaksud dengan abstraksi sebenarnya? Abstraksi itu adalah cara kita melihat suatu objek dalam bentuk yang sederhana. Seperti pada gambar dicontohkan itu misalnya mobil. Kita sebut itu mobil, tapi di dalam mobil itu ada banyak sekali sistem yang sangat kompleks. Ya, contoh di dalam mobil itu ada yang namanya sistem mesin ya yang menggerakkan mobil. Ya, di dalam mobil itu ada sistem kelistrikan ya yang menyalakan lampu, yang menyalakan video di dalam mobil ya, yang menyalakan semua yang berhubungan dengan elektrik di dalam mobil. Mobil juga punya sistem rangka atau bodi di mana mesin dan elektrik itu dimuat di dalam mobil. Jadi meskipun mobil itu sebenarnya sebuah alat yang kompleks, ya kita sederhanakan dan kita menyebutnya dia sebagai mobil saja. Itu yang dimaksud dengan abstraksi. Ya. Dan level of abstraksi itu berbeda-beda tingkatannya. Misalnya kita melihat secara umum mobil, tapi kita kalau abstraksi lebih dalam, kita melihat itu bahwa mobil
consist of terdiri dari sistem pengereman misalnya, sistem pengapian, sistem yang menggerakkan mobil ya, baru sistem yang mengatur pencahayaan. Jadi level abstraksinya beda-beda. Seperti pemrograman. Pemrograman itu bergerak dalam sistem abstraksi yang kompleks. Ada bahasa pemrograman yang bisa kita tulis dengan bahasa manusia, level abstraksinya menggunakan bahasa Inggris. Ya, tetapi kemudian level bahasa Inggris itu diterjemahkan pada level abstraksi yang lebih rendah menggunakan bahasa mesin. Dan level bahasa pemrograman mesin itu bisa diterjemahkan ke bahasa yang lebih rendah dari itu. Seperti itu. Jadi konsep abstraksi itu seperti itu, bekerja di dunia nyata dan di dunia software. Nah, kalau enkapsulasi, ya, enkapsulasi itu sama seperti kita minum obat kapsul, namanya juga kapsulasi, ya, di mana kita tidak meminum kapsulnya sebenarnya, yang kita minum sebenarnya isi di dalam kapsul. Kalau orang minum obat kapsul itu yang kita minum itu isi di dalam kapsul. Tapi karena kapsul itu membungkus obatnya, jadi ya kita telan sekalian aja. Ya, jadi enkapsulasi seperti itu, proses pembungkusan. Jadi dalam konsep pemrograman berorientasi objek, ya, objek itu memiliki sifat dan tingkah laku yang dibungkus oleh objek yang bersangkutan. Contoh tadi, objek manusia membungkus sifat memiliki mata dan membungkus perilaku menendang bola. Itu. Atau objek kucing, dia membungkus sifat memiliki 2 mata, 4 kaki, dan objek kucing juga membungkus perilaku bisa mengeong, mengeluarkan suara, bisa berjalan. Seperti itu. Jadi dalam pemrograman berorientasi objek, sebuah objek juga dia membungkus sifat dan perilaku objek. Itu yang disebut dengan enkapsulasi. Ya, nanti kita akan lihat sebentar itu manfaatnya apa. Itu information heading dan modularitas. Nah, konsep berikut itu konsep inheritance atau pewarisan. Sebuah objek, nah namanya juga pewarisan. Seorang anak mewarisi sifat-sifat dari ayahnya atau ibunya. Sehingga biasanya seorang anak itu pasti memiliki kemiripan bentuk wajah dengan ayahnya misalnya. Begitu juga dengan perilakunya. Itu yang dimaksud dengan konsep inheritance atau pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek. Jadi kalau misalnya kita punya objek siswa, ya, objek siswa itu dapat diturunkan menjadi siswa perempuan dan siswa laki-laki. Jadi ada sifat dan perilaku dari objek siswa yang bisa dilakukan oleh objek siswa laki-laki dan objek siswa perempuan. Misalnya, karakter siswa yang diwariskan ke siswa laki-laki dan siswa perempuan seperti berseragam sekolah. Ya. Kemudian perilakunya belajar, membaca buku misalnya. Jadi itu diwariskan. Siswa bisa berseragam sekolah dan membaca buku. Karakter dan perilaku siswa itu juga bisa dilakukan oleh objek siswa laki-laki dan siswa perempuan. Contoh objek lain, objek dosen. Ya, objek dosen itu bisa diwariskan menjadi dosen mener, dosen laki-laki dan dosen perempuan enci. Ya, perilakunya sama, mengajar. Ya, karakternya mungkin punya NIP. Ya, semua dosen baik mener-mener dan enci-enci punya NIP. Itu yang diwariskan dari objek dosen. Ya.
Seperti banyak contoh pewarisan, misalnya dokter. Ya, objek dokter itu diwariskan ke dokter umum, dokter spesialis obgyn, seperti kakak saya dokter spesialis obgyn, atau adik saya itu dokter spesialis emergensi. Ya, dulunya mereka dokter umum. Nah, objek dokter itu mewariskan sifat dan perilaku dokter kepada dokter umum, dokter obgyn, dan dokter emergensi. Ya, seperti itu. Jadi sifat karakternya mungkin mereka berseragam putih, sedangkan perilakunya mereka mengobati pasien. Semua dokter seperti itu, jadi diwariskan sifat-sifatnya. Seperti itu. Nah, baru ada konsep yang namanya polymorphism. Ya, banyak bentuk poli itu kan banyak. Kayak orang di Manado ini adalah politeknik, teknik yang banyak. Politeknik ini dulu tidak ada, kemudian Fakultas Teknik Unsrat membentuk politeknik. Ya, seperti itu. Poli itu artinya banyak. Makanya kalau Anda lihat program studi di Politeknik Negeri Manado itu jauh lebih banyak dari Fakultas Teknik Unsrat. Kenapa begitu? Ya memang sifatnya seperti itu. Ya. Morfism itu bentuk, bicara soal bentuk tampilan. Jadi polymorphism itu adalah banyak bentuk. Objek sama tapi memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Misalnya objek makhluk hidup. Ya, makhluk hidup kan berarti ini bisa manusia dan hewan, juga bisa tumbuhan. Nah, contoh objek makhluk hidup yang berjalan di darat, ya, bentuknya bisa manusia, bisa bentuk kucing, bisa bentuk bebek, bisa bentuk anjing. Ya. Apa kemampuan yang sama dari objek makhluk hidup? Mereka bisa berbicara, bisa mengeluarkan suara. Meskipun manusia bahasanya berbeda dengan bahasa kucing, berbeda dengan bahasa anjing, berbeda dengan bahasa burung. Ya, tapi itu polymorphism. Seperti itu ya. Di polymorphic object beda bentuk namun melakukan yang sama, atau polymorphic operation, hasil operasi sama namun dilakukan dengan cara yang berbeda. Contoh misalnya perkalian dan penjumlahan. Ya, bilangan biner bisa dijumlahkan dan bisa dikalikan. Ya, perkalian itu adalah bentuk lain dari penjumlahan. Sehingga operasi perkalian bisa ditulis juga dalam bentuk penjumlahan. Ya, hasil operasinya sama, tapi dilakukan dengan cara yang berbeda. Satu dijumlahkan, satu dikalikan misalnya. Tergantung gaya menulis programnya. Dan yang terakhir itu kelas ya. Kelas itu adalah kumpulan objek-objek dengan karakteristik yang sama. Contoh kelas binatang, kalau kita bisa turunkan objek dari kelas binatang itu, maka keluarlah singa, harimau, gajah, rusa, seperti itu. Nah, itu untuk binatang, misalnya di binatang yang berkaki 4. Ya, ada juga kelas burung misalnya. Nah, burung itu kita bisa turunkan menjadi banyak objek. Ya, burung nuri, burung garuda, burung kakatua, dan kalau di Manado ada burung bajingan. Jadi itu maksudnya ya, kelas itu kumpulan objek-objek dengan karakteristik yang sama. Kelas merupakan penggambaran satu set objek yang memiliki atribut yang sama. Ya, jadi kalau bicara pemrograman berorientasi objek itu kelas adalah pusatnya atau jantungnya. Karena kelas ini dari kita tulis program create class, kemudian dari kelas ini kita bisa create object. Seperti itu. Dan yang terakhir, bicara soal object relationship itu sendiri. Ada generalisasi, asosiasi, agregasi, komposisi, dan multiplikasi. Nanti kita akan pelajari bentuk-bentuk ini dalam menulis program ya. Generalisasi itu objek tertentu bisa jadi adalah turunan dari objek lainnya. Objek turunan memiliki kesamaan dengan objek induk.
kendaraan adalah generalisasi dari perahu, ya. Jadi vehicle, ya. Ya, boat, truck, plane, apalagi car, kita bisa bike, ya. Jadi perahu, truk, pesawat, mobil, sepeda, motor, kita bisa gabungkan sebagai vehicle. Itu generalisasi. Asosiasi itu bicara soal terhubung. Objek tertentu bekerja dengan objek lain untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Ya, jadi untuk menghasilkan musik yang baik diperlukan keyboard misalnya. Ya, baru ada speaker aktif, kemudian ada DJ atau orang yang memainkan. Sehingga ketiga objek ini bisa diasosiasikan untuk menghasilkan objek musik yang bagus. Seperti itu. Baru ada agregasi. Agregasi ini gabungan. Jadi kalau misalnya objek mobil, dia gabungan dari bola, setir, pintu. Di mana objek gabungan itu sendiri itu bisa berdiri sendiri sebagai objek. Tapi kalau objek-objek yang berbeda itu bergabung, dia menjadi objek tunggal. Itu yang kita sebut agregasi. Objek tunggal yang baru, yang namanya objek mobil. Gabungan dari setang setir, gabungan dari bola, dari pintu, dari blok engine. Seperti itu. Nah, baru yang terakhir komposisi, mirip dengan agregasi, ya. Tapi ini bicara soal objek tertentu tidak dapat berdiri sendiri tanpa objek satuan. Contoh objek mobil. Kalau terang cabut bola, sebuah mobil DP nama. Atau mobil terang cabut engine, sebuah mobil DP nama. Ya, seperti itu. Baru yang terakhir multiplisitas atau multiplicity, jumlah objek yang berpartisipasi dalam sebuah relasi. Ini contoh sebuah gambar ini ya, tim band, grup band. Gitar bass dimainkan oleh pemain bass. Ya. Jadi relasinya 1:1. Baru sebuah band terdiri dari beberapa musisi. Ya. Jadi satu band musik terdiri dari banyak musisi. Kita menyebutnya one to many. Baru beberapa musisi memainkan beberapa alat musik. Jadi many to many. Ini bicara soal jumlah objek yang berpartisipasi dalam relasi. Ya. Seperti misalnya kalau kelas algoritma pemrograman, kelas E, 1 dosen, 33 mahasiswa. Berarti relasinya one to many. Sedangkan kalau dari sisi Anda mahasiswa berrelasi dengan saya, kita baca terbalik, many to one. Seperti itu. Itu bicara soal relasi, multiplicity. Oke. Ya. Sampai di sini saya akan beri Anda kesempatan untuk bertanya terkait dengan konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek itu sendiri. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan.